Selamat datang di pusat belajar online. Kali ini kita akan belajar lagi tentang monosakarida. Kita awalnya sudah belajar tentang karbohidrat. Di monosakarida itu merupakan struktur paling sederhana dalam karbohidrat, yaitu terdapat satu sakarida saja ya. Oke. Monosakarida merupakan molekul gula tunggal. Jadi mono dan sakarida. Jadi molekul gula tunggal. Bentuknya paling sederhana, terdiri dari 3-7 atom C. Oke. Monosakarida berdasarkan gugus fungsinya yang dikandungnya monosakarida digolongkan menjadi aldosa dan ketosa ya. Aldosa sudah kita pelajari ya. Aldosa itu aldehid. Kemudian ketosa keton. Aldosa sendiri memiliki rumus, aldehid sendiri memiliki rumus umum yaitu R, kemudian C, O, dan H. Sementara keton yaitu memiliki rumus R, C, O, R. Oke. Nah, sedangkan berdasarkan jumlah atom karbon monoksida digolongkan menjadi titrosa, tetrosa, dan seterusnya sampai pada yang ketujuh tadi ya. Titrosa itu 3, 4 ya, bisa 5, 6 ya sampai 7. Struktur monosakarida. Struktur sendiri ya dikatakan sebagai Fischer. Ada rumus Fischer ini ya, dikatakan rumus Fischer. Kemudian ada namanya rumus Howard. Rumus Howard ini sendiri lebih kita kenal dengan siklik. Jadi kalau dalam air sebenarnya siklik itu seperti ini ya. Jadi ini seperti contoh D aldo tetrosa. Jadi ini ada 4 tongkainya tetrosa 1, 2, 3, 4. Sementara ini B beta fructofiranosa. Nah, piranosa ini adalah ini namanya piran. Siklik ini bentuknya piran, makanya piranosa. Oke. Bagaimana? Kita lanjut lagi ya. Jadi ada Howard. Jadi Fischer itu rantai karbon digambarkan secara vertikal tegak lurus atau struktur alifatik dengan gugus aldehid atau keton. Sementara rantai karbon digambarkan dengan struktur lingkar atau siklik itu dikatakan sebagai Fischer. Sifat-sifat monosakarida. Nah, monosakarida sendiri mudah larut dalam air ya, dimana hidroksidanya itu yang polar, ikatan hidrogen yang kuat dengan air. Kemudian merupakan reduktor. Jadi gula ini bersifat jadi reduksi, sehingga dikatakan reduktor, bereaksi dengan produksi Fehling dan Benedict maupun Tollens. Jadi nanti kalau di laboratorium untuk menguji sebuah monosakarida ada uji Fehling, Benedict, dan Tollens. Oke. Kemudian reduksi gugus karbonil, aldehid maupun keton dari monosakarida menghasilkan alditol atau alkohol polivalen. Kemudian dapat mereduksi terutama dalam suasana basah. Jadi dalam suasana basah ya. Tidak berwarna, larutannya berasa manis ya. Kemudian berbentuk padat kristal. Beberapa contoh monosakarida penting. Nah, ini struktur Fischer dari D-glukosa, kemudian alfa D-glukosa. Jadi kalau dia dalam bentuk Fischer itu ada D dan L. Sedangkan pada struktur Howard ini ada alfa dan beta. D-glukosa dan alfa D-glukosa dan beta D-glukosa. Oke. Yang membedakannya apa alfa dan beta, yaitu pada ujung dari rumus Howard ini. Oke.
di mana ketika alfanya OH berada di bawah maka disebut sebagai alfa D glukosa. Jika OH-nya ada di atas maka disebut dengan beta D glukosa. Nah, selain itu ada juga ya, seperti galaktosa. Galaktosa juga sama ya. Oke, bisa dilihat alfa betanya ya. Oke. Yang membedakannya tadi dengan struktur glukosa hanya ini saja ya. Oke, kita lihat. Nah, ini, kemudian ini. Oh, bukan, ini saja yang berbeda ya. Ini ya bisa dilihat. Terjadi perbedaan hanya di sini saja ya. Oke. Oke. Ini untuk galaktosa. Ini salah, oke, ini galaktosa ini ya. Bisa dilihat. Sementara glukosa tadi untuk alfanya, ini OH-nya di bawah. Oke, kita lanjut pada monosakarida selanjutnya adalah namanya fruktosa. Nah, fruktosa tadi itu disebut dengan gugus ketosa. Bisa dilihat ya. R, C, O, dan R. Sementara sebelumnya itu pada aldosa. Jadi R-nya R, COH. Oke. Ini fruktosa ini masuk pada kategori ketosa. Ya, terima kasih banyak atas kunjungannya. Selamat belajar lagi. Kita akan belajar pada materi lanjutan dari materi karbohidrat ini. Silakan like dan subscribe untuk mendapatkan video lanjutan dari kami. Terima kasih banyak.